Pelabuhan terakhir. Iya, Putia. Ada apa? Nada tersenyum dan segera mendekat ke arah Tia yang juga berjalan ke arahnya dan memeluk Nada. Ayo ke ruanganku. Ada yang harus aku sampaikan segera kepadamu. Tia menggandeng Nada, dan sama seperti biasanya, Tia sangat ramah, walaupun hari ini memang sedikit berbeda. Kenapa sama Bu Tia ya? Dia nggak biasanya ngajak aku ke ruangannya. Apa dia ingin menegurku karena aku beberapa hari ini bolos dan aku menyusahkan ponakan Pak Ando? Nada agak bingung dengan kebaikan Tia. Dan Nada juga merasa kurang nyaman karena beberapa hari ini, Nada sudah bolos kerja tanpa memberi kabar apapun kepada bosnya. Untung saja Dewa menggantikannya. Kalau tidak, absennya Nada pasti akan merepotkan bagi Tia dan Ando. Klek. Tia menutup pintu ruangannya setelah Nada masuk ke dalam ruangannya. Ayo duduk Nada. Perintah Tia kepada Nada yang langsung dilakukan oleh Nada. Apa kabarmu? Semua baik-baik saja kan? Tanya Tia sambil membuka laci meja kerjanya. Nada mengangguk. Baik-baik aja, Bu. Maafkan saya. Beberapa hari ini saya bolos kerja. Nada bicara sambil menggigit bibir dalamnya seperti biasa yang dilakukannya kalau sedang nervous. Nggak masalah kok. Dewa kan selalu ngegantiin kamu selama kamu gak datang. Semua di sini aman terkendali. Dan ini. Tia menyerahkan sebuah kartu debit ATM dan buku tabungan kepada Nada. Lalu melanjutkan kalimatnya lagi. Gunakan uang itu untuk biaya kuliahmu dan juga biaya sekolah adikmu. Kalau ada lebihnya, bisa kau gunakan untuk biaya pengobatan ibumu juga. Tia tersenyum dan menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi setelah menyelesaikan kalimatnya. Hah? Maksudnya, Bu? Nada tidak habis pikir apa yang baru saja dikatakan Tia, dan masih agak bingung melihat buku tabungan dan kartu debit ATM yang sudah ada di hadapannya. Itu untukmu, Nada. Pemilik kafe ini ingin kau menerima beasiswa darinya. Dan itu akan kau terima setiap bulan melalui transferan di ATM itu. Aku tahu kau anak yang baik, Nada. Gunakan uang di situ sebaik-baiknya. Bukalah buku tabungannya. Itu masih menggunakan namaku. Tapi semua aksesnya sudah aku pindahkan untukmu. Jadi kau jangan khawatir. Aku tidak akan mengambil 1 rupiah pun dari tabungan itu. Goda Tia kepada Nada lalu diakhiri dengan tertawa kecil oleh Tia. Ibu ini bisa aja kalau bercanda. Ah, hihi. Nada agak tidak enak hati terhadap Tia, membuat Nada tertawa kecil untuk menghilangkan gugupnya dan kemudian menunduk. Coba buka dulu, pinta Tia kepada Nada yang akhirnya membuat Nada mau membuka buku tabungan yang ada di depannya. Bu, ini nilainya gede banget. Aku kerja mati hidup berkali-kali di kafe ini. Aku nggak akan bisa dapat bayaran sebesar ini, jawab Nada. Lalu menaruh lagi buku tabungannya di atas meja Tia. Saya nggak bisa terima, Bu. Itu kebanyakan, jawab Nada dengan wajah polos dan memang tidak dibuat-buat. Nada jujur tidak ingin menerima jumlah yang sangat besar itu. Gimana bisa dia ngasih aku uang 1,3 miliar? Aku nggak berani lah ngambil uang itu, gumam Nada di dalam hatinya. Itu hakmu, Nada. Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Ambillah, karena tak ada yang mau mengambilnya kalau kamu tidak mengambil itu. Seperti yang tadi saya bilang, gunakan uang itu sebaik-baiknya untuk keperluanmu. Itu adalah uang beasiswamu dari pemilik kafe ini, jawab Tia kepada Nada. Setelah berbagai negosiasi dilakukan oleh Tia, dan Tia tetap saja menyuruh Nada membawanya. Akhirnya, tak ada pilihan bagi Nada selain menerima apa yang sudah ada di hadapannya. Dengan berat hati, Nada menyimpannya dan berterima kasih kepada Tia. Lalu Nada keluar dari ruangan Tia. Dengan wajah sedikit bingung dan masih tidak percaya dengan jumlah uang yang dipegangnya termasuk sikap Tia yang begitu baik padanya. Klek. Nada menutup pintu ruangan Tia menyisakan Tia di dalam sana duduk sendirian. Tia menghela nafas lega dan kembali duduk tegak dengan menyandarkan kedua tangannya di atas meja.
Aku sangat tidak menyangka apa yang dikatakan Dimas kemarin itu adalah benar. Saat ini, aku melihat Nada langsung, dan sepertinya apa yang dikatakan Dimas adalah kebenaran. Maafkan aku, Nada. Aku hanya bisa berdoa yang terbaik untukmu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Bahkan aku juga harus menyuruh Dimas untuk tidak menceritakan hal ini kepada Ando. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada hubunganmu dengan Dewa. Mungkin kalian akan bermasalah ketika Dewa tahu tentang hal ini. Tapi aku berharap semoga semuanya akan baik-baik saja untukmu. Sahabatku Dimas juga sepertinya sungguh-sungguh menaruh hati kepadamu. Aku agak kaget dengan perubahan Dimas yang sangat drastis akhir-akhir ini. Ternyata kaulah penyebabnya. Mungkin Dimas bisa menjadi pelabuhan terakhirmu setelah kau berpisah dari Radit nanti. Dia memendam rasa sedih dan juga kasihan kepada Nada di dalam hatinya, yang tidak bisa diungkapkan dan ceritakan bahkan kepada suaminya sendiri. Dia memilih untuk memberikan kepada Nada semua keuntungan yang seharusnya diterima oleh Radit selama kafe ini berdiri. Namun ditolak oleh Radit. Jumlah uang yang menjadi hak Radit memang selalu disimpan oleh Tia. Dan tadi Tia sudah menyerahkan semuanya kepada Nada sesuai dengan permintaan Radit saat ulang tahun kafe beberapa hari lalu. Hahaha, pantas saja kau menyuruhku untuk memberikan semua keuntunganmu bagi anak itu. Radit, ternyata ini yang terjadi. Aku tak sangka kalau kau menggunakan cara yang disarankan oleh Ando dan Dimas untuk masalah anak keturunanmu. Aku yakin itu sangat menyakitkan bagi Nada. Tapi dia terlihat tak punya pilihan lain selain melakukan apa yang ditawarkan oleh keluargamu padanya. Aduh, kenapa aku jadi nangis begini ya? Pedih, kebanyakan bawang nih. Tia menghapus air mata yang mengalir dari sisi matanya dan mencoba mengibas-ngibas wajahnya untuk menghilangkan rasa ingin menangis. Tia juga memukul-mukul dadanya untuk menghilangkan sesak dalam hatinya, karena rasa empati Tia yang mencoba berada di posisi Nada dan merasakan apa yang dirasakan oleh Nada. Sudah Tia, jangan terbawa perasaan lagi. Tia mencoba untuk menenangkan perasaannya, dan kemudian dia mengambil handphonenya untuk menghubungi seseorang saat ini. Kenapa kau menghubungiku? Tanya suara di ujung telepon sana kepada Tia. Sedang apa kau? Kenapa suaramu seperti ini? Hangover? Tanya Tia kepada pemilik suara. Aku rindu padanya. Aku bisa gila kalau setiap hari merindukannya seperti ini. Suara di ujung telepon sudah sangat putus asa. Sudahlah, segera kau minum obat untuk menghilangkan hangover. Lalu datanglah ke kafe hari ini, perintah Tia kepada pemilik suara. Mau apa ke sana? Bertemu dengan ponakan Ando yang bodoh itu lagi, yang hanya membuatku bergelut dengannya di parkiran depan. Jawab pemilik suara dengan malas. Wanita yang kau rindukan hari ini sudah masuk bekerja lagi. Cepatlah datang kemari. Selalu ada pengganggu. Walaupun masih bingung dengan pemberian Tia, Nada tidak ambil pusing dan tetap bekerja seperti biasa tanpa bertanya apapun lagi kepada Tia. Nada memilih untuk fokus pada pekerjaannya, menyelesaikan tugasnya, serta memberikan pelayanan terbaik bagi semua customer di kafe Tia. Halo cantik, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Suara dari belakang Nada menyapa hangat ketika Nada baru saja menaruh pesanan di meja kafe. Wah, pacarnya ya mbak? Ganteng banget loh. Seorang customer yang duduk di kursi tamu di mana Nada menaruh pesanan tadi berkomentar tentang pria yang ada di belakang Nada. Bukan mbak, kalau mbaknya suka, buat mbak juga gak apa-apa kok. Selamat menikmati makanannya. Nada menimpali pernyataan customernya lalu pergi meninggalkan meja tadi tanpa menjawab sapaan pria di belakangnya. Wow, keren juga itu pelayan kafe. Dikejar-kejar cowok seganteng itu masih berani jual mahal. Gumam customer yang baru saja diajak ngobrol oleh Nada tadi.
Cantik, kok aku dicuekin sih? Dimas melangkah menyusul Nada dari belakang dengan kedua tangannya ada di saku celananya. Nada, namaku Nada, jawab Nada sambil membalikkan tubuhnya secara tiba-tiba, sehingga membuat Dimas hampir menabrak tubuh Nada. Kamu sengaja membuat tubuh kita bersentuhan kan? Sampai ngerem mendadak kayak gitu? Dimas maju ke depan satu langkah mendekat ke arah Nada. Buk. Au. Dimas dengan terpaksa memegang suatu penting miliknya di bawah sana, yang baru saja kena tendang oleh lutut Nada. Dan teriakan Dimas membuat semua orang di kafe itu menatap ke arah mereka, sambil tertawa kecil, atau menahan tawa karena tidak enak. Ingat kata-kataku tadi. Nada. Namaku Nada. Lalu Nada berbalik arah dengan wajah judesnya mengantar nampan kosong dan mendatangi meja tamu lainnya untuk mencatat orderan mereka. Tak sedetik pun Nada peduli kepada Dimas yang terus-terusan mencoba mencari perhatiannya. Nada hanya mendatangi Dimas untuk menulis orderan dan juga mengantarkan pesanan yang sudah siap ke meja Dimas. Nada tak punya waktu untuk meladeni Dimas. Selain karena malas dengan rayuan gombal Dimas, hari ini juga kafe agak ramai. Lokasinya yang berdekatan dengan kantor-kantor besar membuat kafe ini selalu ramai setiap hari Senin. Beberapa eksekutif muda sering mampir ke kafe hanya untuk meeting kecil, atau menikmati kopi setelah meeting dan menghilangkan penat bekerja di hari Senin. Hal ini membuat Nada cukup sibuk di kafe, dan tidak peduli dengan Dimas yang mencoba untuk mencari perhatiannya. Dilihat dari sisi manapun, kamu memang cantik. Apa salahku memanggilmu cantik? Kenapa kau terlihat kesal sekali, cantik? Tapi walaupun kau cemberut dan menunjukkan wajah kesalmu kepadaku, kamu tetap cantik. Wajahmu tidak membosankan untuk dilihat, walaupun suasana hatimu berbeda-beda. Kau wanita yang luar biasa. Kita bahkan belum sempat mengobrol banyak, tapi kau berhasil membuatku melupakan banyak wanita yang ada di dekatku. Kau berhasil membuatku benar-benar tergila-gila padamu. Dimas tersenyum memikirkan apa yang ada di otaknya, dan kemudian menaikkan tangannya untuk memanggil waiters datang ke mejanya. Ada perlu lagi? Satu-satunya waiters di kafe ini akhirnya datang menyapa Dimas dengan wajahnya yang jutek. Nada, kamu mau aku panggil seperti itu kan? Tanya Dimas yang kemudian menegakkan duduknya. Kalau tidak ada yang diperlukan lagi, aku permisi. Wait, tunggu dulu dong Nada. Aku kan mau pesan minuman. Gelasku udah kosong loh. Dimas menahan tangan Nada, sehingga Nada bertahan sebentar di mejanya. Lalu saat Nada sudah menengok ke arahnya, Dimas mengangkat gelas kosongnya dan tersenyum kepada Nada. Kamu mau pesan apa? Tanya Nada fokus pada tujuannya, tak ingin banyak mengobrol dengan Dimas. Aku mau pesan mochaccino frappe, low sugar, jawab Dimas sambil memegang tangan Nada. Pesanan akan siap kurang dari 15 menit. Lalu Nada mengambil gelas dan melepaskan tangannya dari pegangan tangan Dimas, membalikkan badannya kembali ke dapur untuk menyerahkan gelas kosong. Dimas tetap bertahan di tempatnya duduk, menunggu hingga Nada menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun keberadaan Dimas tidak pernah digubris oleh Nada, tapi Dimas tetap setia berada di sana. Dimas selalu tersenyum kepada Nada, tanpa peduli kalau hanya dibalas dengan tatapan jutek Nada setiap kali Dimas memintanya datang untuk memesan makanan, atau sekedar memberikan piring dan gelas kosong. Kafe gue udah tutup, lu gak pulang? Tanya Tia yang baru saja keluar dari ruangannya, dan duduk di kursi dengan nomor meja yang sama, yang ditempati Dimas. Dimas menggeleng. Gue mau nungguin dia sampai pulang. Ah, gila lu. Gue manggil lu kesini tuh bukan buat nyuruh lu nganterin dia pulang. Gue tuh nyuruh lu kesini cuma buat jaga hubungan sama dia, bukan godain dia kayak gitu. Lu gak bakalan bisa ngedeketin dia kalau masih jadi cowok penggoda kayak gini. Tia mencibir kepada Dimas. Ya gimana gue bisa jadi temannya dia? Baru gue sapa aja udah kena tendang tadi. Keluh Dimas pada Tia. Hahaha, lo nya raja gombal sih. Cewek jutek kayak gitu, jangan lo gombalin lah. Dia gak bakalan mau. Tia kesal sendiri dengan kelakuan sahabatnya yang terlihat bodoh seperti tidak pernah mengenal wanita. Terus gue mesti gimana dong?
Tanya Dimas kepada Tia. Tunjukin dong kalau lo benar-benar serius sama dia. Tia berdiri lalu melambaikan tangan kepada Dimas pergi lalu keluar kafe. Mobil Ando sudah masuk ke dalam parkiran kafe, sehingga Tia langsung buru-buru keluar untuk pulang bersama Ando. Dimas menghela nafas panjang dan mencoba memikirkan kata-kata Tia. Harus bagaimana lagi aku menunjukkan keseriusan kepadanya. Bahkan aku sudah menjanjikan bahwa aku akan menikahinya setelah dia pisah dengan Radit. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Apa yang harus aku lakukan untuk menunjukkan kesungguhanku lagi? Dimas mencoba memikirkan di kepalanya, tapi buntu. Dimas belum juga mendapatkan jawaban apa yang harus dilakukannya. Hingga akhirnya, Nada mendatangi mejanya untuk menagih bil pembayaran. Rp475.000. Nada memberikan bon kepada Dimas. Ini, jawab Dimas tanpa ekspresi, karena kaget dan langsung terburu-buru mengambil dompetnya dan menyerahkan uang kepada Nada. Nada kemudian pergi dari meja Dimas setelah mengambil 5 lembar uang pecahan 100 ribuan dan membawanya ke kasir. Dimas juga langsung berdiri tanpa menyapa Nada lagi. Langsung melangkah keluar meninggalkan kafe, menuju ke arah mobilnya. Dimas, tunggu dulu. Nada berlari ke arah Dimas yang sudah membuka pintu mobilnya. Kenapa? Tanya Dimas merasa aneh Nada memanggilnya. Ini kembaliannya. 25.000. Nada memberikan uang kembalian Dimas. Oh, aku kirain apaan. Ambil aja. Anggap aja itu tip buat aku karena aku udah ngerepotin kamu hari ini. Ikutlah denganku. Aku gak mau. Ambil uangmu. Nada memaksa kepada Dimas untuk menerima uang kembaliannya. Memang di kafe ini dilarang memberikan tip ya? Tanya Dimas kepada Nada sambil mengernyitkan dahi. Nada menggeleng. Bukan itu alasannya. Aku juga tidak memberikan pelayanan terbaik kepadamu tadi di kafe. Aku gak mau nerima tip. Jadi kamu ambil balik uang kembalian kamu. Pinta Nada kepada Dimas masih sambil memegang uang di tangannya. Kalau kamu menolak, kamu bisa kasih ke teman kamu yang bekerja di kafe itu juga. Gak perlu dibalikin ke aku. Jawab Dimas sudah membuka pintunya dan masuk ke dalam mobilnya. Tapi, Nada menahan Dimas menutup pintu mobilnya. Kamu ambil aja uang kembaliannya. Kenapa sulit amat sih? Nada sudah sangat kesal dan bicara agak ketus kepada Dimas. Kamu yang sulit amat. Dimas keluar dari dalam mobil dan berdiri di depan Nada. Aku udah bilang ke kamu, kasih aja ke teman kamu yang ada di dalam kafe. Terserah kamu mau kasih ke siapa. Kalau kamu memang gak mau, itu kan mudah. Kenapa kamu susah sendiri pakai kejar-kejar aku segala? Dimas ikutan nyolot. Hah? Nada menghembuskan nafas kesal dan menaruh kedua tangannya di pinggangnya. Lalu melirik Dimas dengan pandangan jutek sebelum akhirnya Nada melanjutkan bicaranya. Kalian orang kaya sama saja. Bisanya hanya memaksakan kehendak kepada orang miskin. Gak ada bedanya. Apa kalian pikir dengan uang kalian bisa membeli harga diri seseorang? Nada lalu mengangkat tangan yang masih memegang uang Dimas. Lalu menebar uang itu berserakan di jalan dan pergi meninggalkan parkiran kafe milik Tia. Nada menarik nafas lega berjalan menyusuri trotoar. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Tapi hari ini, Nada tidak ingin memanggil ojek online dari kafe Tia. Malam ini udara agak sedikit dingin, dan langit malam terlihat mendung seperti akan turun hujan, membuat Nada sedikit menggigil sambil menahan kesal. Gak dirinya, gak temannya. Keduanya hanya merusak moodku saja. Kenapa sih mereka hanya bisa menilai sesuatu dengan uang? Selalu merendahkan nilai uang yang kecil. Dan bisanya memaksa orang lain mengambil apa yang sudah mereka buang. Apa hidup menjadi orang miskin itu menjijikkan? Gara-gara dia, aku jadi malas memanggil tukang ojek online tadi bawaannya pengen cepat pergi aja dari kafe. Nada berjalan sambil memaki Dimas yang baru saja membuat masalah dengannya.
Perbuatan Dimas yang menyebabkan Nada membandingkan sikapnya dengan sikap Radit. Tin, klakson mobil di samping Nada berbunyi, dan orang yang ada di dalam mobil membuka kaca jendela untuk mempermudahkannya berkomunikasi dengan Nada. Ayo naik, aku antar kamu pulang. Dimas yang mengendarai mobil tersebut berteriak memanggil Nada untuk segera naik ke dalam mobil. Gak minat, aku bisa panggil ojek online. Hus, Nada mengusir Dimas dengan tangannya. Aku minta maaf, bukan aku mau ngerendahin kamu. Ayo naik dulu, aku antar kamu pulang. Bujuk Dimas lagi kepada Nada. Kamu tuli ya? Aku gak mau naik mobil kamu. Jangan ganggu aku. Nada tetap tidak peduli dan terus saja jalan menyusuri trotoar di malam yang gelap. Ya udah, kalau kamu gak mau naik, aku tetap ngikutin kamu kayak gini sampai rumah kamu. Kan bagus kayak gini. Aku jadi bisa ngobrol sama kamu. Jawab Dimas akhirnya. Nada menghela nafas, kemudian menghentikan langkahnya dan membalikkan tubuhnya ke kanan ke arah mobil Dimas berada. Pergilah, jangan ganggu aku. Moodku lagi gak bagus, aku lagi pengen sendiri. Aku tahu tempat buat menghilangkan mood jelek. Ayo masuk ke dalam mobilku. Aku janji, gak akan ganggu kamu. Kita kan berteman. Anggap aja ini permintaan maaf dariku. Minta Dimas kepada Nada. Gak perlu, kamu pergi aja. Ayolah, kalau enggak, biarin aku antar kamu sampai rumah. Kamu tinggal di mana? Di rumah besar atau di rumah Radit? Tanya Dimas langsung ke intinya. Aku juga nggak tahu malam ini aku pengen pulang kemana. Kalau aku pulang ke rumah Radit, aku nggak mau melihatnya bersama istrinya. Kalau aku pulang ke rumah besar, di sana juga bukan rumahku, tapi rumah keluarga Radit. Aku akan menghancurkan nama Radit kalau aku pulang ke sana. Kalau aku pulang ke rumah ayah, ini juga pasti akan mengganggu pikiran ayah dan Didi. Nada diam sejenak memikirkan masalah baru yang sedang dihadapinya. Lalu Nada menatap ke arah Dimas. Kamu bisa antar aku ke tempat yang bisa menghilangkan mood yang jelek? Tanya Nada akhirnya kepada Dimas, yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Dimas. Klek. Tanpa pikir panjang lagi, Nada akhirnya masuk ke dalam mobil Dimas dan memasang seatbelt yang menandakan bahwa Nada siap untuk berangkat. Aku gak tahu kemana aku mau pergi. Hatiku juga sangat kacau sekarang, mengingat kemarahan Dewa, mengingat apa yang akan dilakukan oleh Radi dan istrinya di rumahnya. Aku gak ngerti aku mau ngapain sekarang. Mungkin ada bagusnya juga aku jalan aja sama orang ini. Sepertinya dia gak ada niat buruk, bahkan dia berhenti menggoda aku dari sejak keluar dari kafe tadi. Gumam Nada di dalam hatinya meyakinkan dirinya sendiri kalau pilihannya adalah benar. Aku berusaha untuk merayumu, tapi gagal. Tapi tanpa rayuan dan hanya berusaha untuk menjadi temanmu, kamu akhirnya mau berbicara denganku. Ada rasa bahagia dalam hati Dimas saat Nada masuk ke dalam mobilnya dan mau menerima ajakannya. Boleh aku setel musik? Tanya Dimas kepada Nada. Nada mengangguk. Pilih jangan yang melo ya, request Nada kepada Dimas. Hahaha, kamu masih patah hati sama pacarmu itu. Dimas mencoba membuka obrolan dengan Nada. Nada menggeleng. Cuman gak mau aja denger lagu-lagu melo. Pengen yang ngebeat, biar gak stres. Nada menghela nafasnya kemudian, setelah menyelesaikan kalimatnya pada Dimas. Lagu yang diputar oleh Dimas sesuai dengan keinginan Nada, membuat Nada ikutan bernyanyi saat mendengar lirik lagu pada audio mobil Dimas. Nada seakan tak peduli dengan keberadaan Dimas di sana. Nada terus saja bernyanyi dan meluapkan semua emosinya dengan menyanyi. Maaf ya, kalau suaraku bikin gendang telinga kamu bermasalah. Akhirnya Nada menyadari keberadaan Dimas dengan meminta maaf setelah menyanyikan lebih dari 5 lagu di dalam mobil Dimas. Suara kamu bagus kok. Gak ada minat buat jadi singer. Pujian Dimas, jujur kepada Nada. Nada menggeleng. Aku mau jadi dokter. Sekarang aku udah tingkat 3 kuliah kedokteran, dan impian aku adalah menjadi dokter. Nada tersenyum dan menengok pada Dimas. Kamu mau jadi dokter apa? Tanya Dimas menimpali pernyataan Nada. Ternyata Tia benar. Lebih baik aku menjadi temannya daripada aku merayunya. Gumam Dimas di dalam hatinya.
Dimas pun terus memancing Nada untuk bicara tentang impian Nada dan berbagai hal lain yang menarik bagi Nada selama perjalanan mereka menuju tempat yang sudah dijanjikan oleh Dimas tadi. Kali ini, Nada begitu nyaman bicara dengan Dimas, bahkan tidak merasa sama sekali terintimidasi. Nada bisa bercanda gurau dan tertawa dengan Dimas dalam perjalanannya kali ini. Hingga tak terasa, mereka sudah sampai ke tempat tujuan. Yap, kita sudah sampai. Mood lebih baik. Kita kesini, tanya Nada sambil mengernyitkan dahinya kepada Dimas. Dimas mengangguk. Kamu mau ke tempat yang bisa menghilangkan mood jelek kan? Dimas melirik ke Nada, seakan meminta klarifikasi dari apa yang tadi ditanyakannya. Nada mengangguk. Ini tempat yang pas supaya kamu bisa ngilangin mood jelek kamu. Ayo turun. Klek. Dimas lebih dulu membuka pintunya dan keluar dari mobilnya tanpa membukakan pintu untuk Nada. Dimas kali ini benar-benar mencoba untuk berteman dengan Nada, sehingga dia memberikan kebebasan kepada Nada dan tidak membuat Nada merasa jengah. Apa yang harus aku lakukan di sini untuk membalikan moodku? Tanya Nada kepada Dimas masih bingung belum ada di pikiran Nada yang bisa dilakukan di malam gelap di tempat yang diajak oleh Dimas. Pantai adalah tempat yang paling pas buat semua orang yang ingin melepaskan rasa kesal, marah, menghilangkan penat, dan meluapkan emosi. Pantai juga adalah tempat yang paling pas buat kita merenungkan diri dari semua kesalahan kita. Dan juga tempat yang pas buat kita untuk bangkit hidup lebih baik. Dimas bicara tanpa menatap ke arah Nada, tapi pandangannya lurus ke arah laut. Wah, keren juga ya kata-kata kamu. Aku gak nyangka kamu bisa bicara kayak gitu. Nada sempat sedikit terkagum melihat Dimas yang baru saja mengeluarkan petua hidup untuk Nada. Saat ini, mereka memang ada di pantai kawasan Jakarta, pantai yang gampang didatangin oleh setiap orang. Dimana lagi kalau bukan di Ancol. Dimas memang sengaja mencari tempat yang dekat yang tidak terlalu jauh untuk berkendara, sehingga Nada tidak terlalu lelah di jalan. Ayo ikut aku. Dimas berjalan lebih dulu sampai ke ujung pantai, kemudian duduk di pembatasnya. Kamu duduk di sini. Dimas memberikan tangannya kepada Nada untuk membantu Nada duduk di sebelahnya. Dimas berteriak hingga memekakan telinga Nada yang ada tepat di sebelahnya, hingga membuat Nada menutup telinganya dan menengok ke arah Dimas. Ih, apa-apaan sih kamu ngapain berteriak sekencang itu? Malu-maluin tahu. Kalau ada orang lihat. Nada memprotes Dimas masih sambil menutup telinganya. Lakuin apa yang aku lakuin. Teriakan apa yang ingin kamu luapkan dari dalam hati kamu. Nanti kamu akan lihat sendiri bagaimana perubahan moodmu. Dimas yang masih menatap Nada memberikan senyuman manisnya, dan kemudian berteriak lagi. Kamu menyebalkan Radit. Kenapa harus kamu yang menemukan Nada lebih dulu, bukan aku? Dimas berteriak dan tersenyum kemudian menengok ke arah Nada. Jangan hanya melihatku, lakukanlah. Dimas menyemangati Nada. Nada akhirnya berteriak. Terlalu pelan, protes Dimas, lalu menengok pada Nada. Keluarkan semua suaramu. Luapkan semua emosimu sampai dadamu terasa longgar, saran Dimas kepada Nada. Oke, aku coba lagi. Nada kemudian meneriakkan teriakannya dengan sangat kencang. Gimana? Lega nggak? Tanya Dimas setelah Nada berteriak. Nada mengangguk. Rasanya plong dikit, jawab Nada sambil tersenyum. Keluarkan semua perasaan yang mau kamu keluarkan. Nanti kamu akan merasa benar-benar lega. Dimas menyemangati Nada. Untuk beberapa saat, Nada diam menunduk, kemudian menatap ke lautan melihat debur ombak dan kembali menatap Dimas. Aku coba ya, tapi kamu jangan ngetawain aku ya, pinta Nada ke Dimas sambil menahan tawanya. Beres, semua rahasia aman sama Dimas. Jangan gombal, nanti aku ceburin kamu ke laut.
Nada mencibir Dimas, lalu menatap lurus ke depan melihat ke laut dan menarik nafasnya sebelum akhirnya meluapkan semua emosinya. Kamu pikir karena kamu kaya, kamu bisa membeli semua hal dengan uangmu? Apa menurutmu dengan uang yang kamu miliki, kamu bisa membeli hati semua orang sesukamu? Kamu bisa memperlakukan setiap orang semena-mena? Apa kamu pikir semua uangmu bisa memberikan kebahagiaan? Apa karena kamu kaya, jadi hanya kamu yang bisa pantas bahagia? Apa perasaan orang miskin tidak ada harganya bagimu? Apa cuma perasaan kamu saja yang harus dihargai, dan perasaan orang lain bisa kamu injak-injak sesuka hatimu? Kamu adalah manusia yang paling aku benci di dunia ini. Gara-gara kamu hubunganku sama Dewa bermasalah. Aku benci kamu. Aku sayang kamu, Dewa. Tolong maafkanlah aku. Nada menangis setelah menyelesaikan teriakannya. Menangis sesenggukan, hingga semua rasa di dalam hatinya keluar. Dan setelah lebih dari setengah jam menangis, akhirnya Nada merasa lega, dan senyuman pun bisa muncul lagi di wajahnya. Apa udah enakan? Tanya Dimas kepada Nada. Nada mengangguk. Makasih ya, akhirnya semua beban di hatiku bisa hilang. Aku bisa bernafas lega. Maafkan aku, membuatmu melihatku menangis. Nada menengok ke Dimas dan sedikit malu karena tadi Nada benar-benar meluapkan semua emosinya tanpa sensor. Aku senang kamu sekarang sudah merasa lega. Maafkan aku, belum bisa bantu kamu banyak. Segini juga udah cukup kok. Nada menghela nafas lega, kemudian melanjutkan kalimatnya. Kayaknya aku bakalan sering deh ke pantai. Aku nggak tahu kalau berteriak seperti tadi itu benar-benar membuat perasaanku jadi lebih baik. Jadi sekarang mood kamu lebih bagus? Tanya Dimas sambil menengok ke Nada. Nada mengangguk. Dari pagi perasaan aku nggak jelas. Ditambah lagi ada sedikit masalah di kampus. Terus kamu bikin tambah buruk dengan ngerepotin aku di kafe. Jadinya aku super bad mood. Jawab Nada jujur tanpa mempedulikan perasaan Dimas. Jadi aku termasuk dalam orang-orang yang buat kamu bad mood dong? Nada mengangguk. Tapi kamu satu-satunya orang yang bantu aku buat ngilangin bad mood sekarang. Jadi kesel aku ke kamu udah hilang. Impas deh. Kali ini Nada tersenyum manis sekali untuk Dimas. Syukur deh kalau gitu. Boleh aku tanya sesuatu? Tanya Dimas kepada Nada. Tanya aja, tapi aku gak janji ngejawab ya. Jawab Nada diplomatis kepada Dimas. Ya terus buat apa aku nanya kalau pertanyaanku gak dijawab? Kataku juga kan aku gak janji jawab. Tapi belum tentu juga aku gak jawab. Tergantung pertanyaan kamu apa dulu. Jawab Nada pintar. Untuk sesaat, Dimas hanya diam menatap Nada dan masih mencerna kalimat dari Nada tadi. Gak jadi nanya. Suara Nada memecah sunyi di antara mereka berdua. Aku cuma penasaran. Sebenarnya yang kamu cinta itu, Dewa atau Radit sih? Pertanyaan Dimas langsung membuat Nada menengok pada Dimas. Kenapa kamu bertanya kayak gitu? Nada sangat tidak menyangka bahwa Dimas akan bertanya seperti itu kepada Nada. Bahkan saat meneriakkan emosinya tadi, Nada tidak sama sekali menyatakan perasaan apapun untuk Radit. Karena yang aku lihat, kamu lebih menyukai Radit daripada Dewa. Di mata kamu cuma ada Radit. Kamu membandingkan semua pria dengan Radit. Kamu menyakiti Dewa juga karena Radit. Bahkan aku kena semprot juga karena kamu membandingkan aku dengan Radit. Harga diri. Hahaha, suka sama orang kayak dia. Nada menggeleng-gelengkan kepalanya dan memutar bola matanya. Lebih baik aku suka sama simpanse daripada sama dia. Kalaupun di dunia ini hanya tinggal satu pria, aku lebih baik menjomblo seumur hidup daripada harus sama dia. Nada menjawab dengan menggebu-gebu kepada Dimas. Bagus deh kalau kayak gitu. Aku gak berharap kalau kamu suka sama Radit. Jawab Dimas, lalu menatap lurus ke arah laut yang gelap. Jelas banget di matamu kalau kamu memang jatuh cinta sama Radit. Kamu suka sama Radit. Bahkan saat ini,
kekesalanmu dan semua sakit hatimu karena Radit. Walaupun di bibirmu kamu menyatakan bahwa tidak mencintai Radit, tapi kamu tidak bisa membohongiku. Hatimu memang sudah untuk Radit. Menyebalkan kau, Radit. Aku pikir kau hanya mau meminjam rahimnya, tapi dalam waktu sesingkat ini, kau bahkan berhasil menarik hatinya untukmu. Dia yang sudah punya kekasih, bahkan laki-laki itu tampak tak ada harganya dibandingkan dirimu. Apalagi aku yang baru dikenalnya. Aku rasa Tia benar. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan hatinya adalah menjadi temannya. Baiklah kalau begitu. Mulai sekarang, aku akan merubah strategiku mendekati Nada. Saat ini yang dibutuhkannya adalah sahabat yang bisa mendengarkan semua keluh kesahnya. Aku rasa, aku bisa menjadi seperti itu. Bisa jadi tempat curhat tentang perasaanmu dengan pacarmu Dewa. Kau juga bisa curhat tentang perasaanmu kepada Radit. Dan aku adalah satu-satunya orang yang netral. Kau bisa memasukkan apapun kepadaku. Dari situlah aku akan berusaha untuk menarik hatimu. Aku masih punya waktu hingga kau melahirkan bayi untuk Radit. Selama itu, aku harus bisa menarik hatimu untuk mencintaiku. Dimas yang sudah mulai mengerti bagaimana cara mendekatkan dirinya kepada Nada, mulai menyusun siasat dalam hatinya untuk lebih mudah mendekatkan diri kepada Nada. Rencana sudah disusun matang. Dimas hanya perlu melakukannya dengan sabar setiap harinya. Kalian sudah lama berteman? Hah? Kenapa kau memberikan pertanyaan bodoh, Nada? Sudah jelas mereka berteman dari SMA. Nada mengkritik dirinya sendiri yang asal saja bicara. Kami sudah berteman dari SMA. Ada yang ingin kau tanyakan tentang pertemanan kami? Nada tersenyum dan menggeleng. Yakin? Tanya Dimas berusaha membuat Nada membuka dirinya. Aku cuma penasaran aja, karena sifat kalian mirip. Apalagi yang kau katakan, Nada? Kenapa kau jadi semakin bodoh seperti ini? Nada menggigit bibir dalamnya karena kata-kata yang asal dilontarkan olehnya. Hah? Dari mana kamu lihat aku mirip sama Radit? Tanya Dimas penasaran, lalu merubah duduknya menghadap ke arah Nada dan melanjutkan kalimatnya lagi. Setiap orang yang melihat kami pasti akan melihat kalau Radit itu bertolak belakang sama aku. Radit itu tipe cowok yang gak banyak bicara, sedangkan aku lebih suka banyak bicara. Radit juga tipe cowok yang banyak disukai wanita karena misterius, sedangkan aku, banyak cewek suka sama aku karena aku romantis. Aku bisa mengeluarkan kata-kata romantis yang membuat hati mereka terikat sama aku. Radit itu sulit untuk jatuh cinta, sedangkan aku bisa jatuh cinta hanya dalam waktu 1 malam. Radit itu tipe cowok setia yang gak akan pernah ninggalin ceweknya, sedangkan aku, dalam waktu kurang dari 24 jam setelah aku menyatakan cintaku, aku bisa aja ninggalin cewek itu. Dari mana kamu lihat kita mirip? Dimas menceritakan semua yang menurutnya adalah perbedaan jauh antara dirinya dengan Radit. Dimas tidak terima dibilang mirip dengan Radit oleh Nada. Kalian sama-sama orang kaya yang suka semena-mena. Jawab Nada singkat tanpa melirik Dimas, hanya menatap ke arah lautan. Jadi, tipe cowok yang seperti itu. Tipe cowok yang sulit untuk jatuh cinta dan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dicintainya. Pantas saja dia akan terus-terusan menyakitiku selama aku berada di dekatnya. Dia sangat mencintai istrinya, dan sampai kapanpun, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk berada dalam hatinya. Memangnya apa yang kau harapkan, Nada? Apa kau mengharapkan bisa berada dalam hatinya? Apa kau mengharapkan dia bisa mencintaimu? Apa kau pikir baginya kau lebih dari sekedar tempat sewa rahim untuk anaknya? Kau bodoh, Nada. Tak seharusnya kau mencintainya. Tapi apa benar kalau yang aku rasakan sekarang adalah cinta untuknya? Bagaimana mungkin aku bisa mencintainya padahal aku masih memiliki Dewa di sampingku? Laki-laki sempurna yang tidak pernah meninggalkanku dan selalu bisa membuatku tersenyum. Yang kini hatinya tersakiti karena perbuatanku bersama Radit. Kenapa aku harus bertemu dengan pria sepertimu, Radit? Kau benar-benar menghancurkan hidupku. Dalam diamnya menatap lautan, hati Nada sangat berisik mengkomentari semua yang Dimas baru saja katakan.
Dari mana kamu pikir aku semena-mena? Tanya Dimas akhirnya kepada Nada. Setelah Dimas diam merenung beberapa saat, Dimas juga tidak suka dengan apa yang baru saja Nada katakan tentang dirinya. Kamu dengan mudah bisa jatuh cinta pada seorang wanita, lalu dengan mudah juga kamu bisa mencampakkannya. Apa namanya itu kalau bukan semena-mena? Apakah karena wanita itu miskin, kamu bisa menyewanya satu malam, dan pagi-pagi kamu bisa menendangi sesuka hatimu setelah kamu merenggut keperawanannya? Apakah karena wanita itu miskin, kamu bisa membayarnya dengan uangmu, dan kamu merasa sudah menolongnya walaupun sebenarnya kamu menyakiti hatinya? Apakah karena wanita itu miskin, kamu pikir dia tidak punya hati? Apa karena wanita itu miskin, dia tidak pantas untuk bahagia? Dan Nada berkata seperti itu kepada Dimas sambil meneteskan air mata, hingga pipinya basah dengan air mata. Maafkan aku, tapi aku betul-betul tidak pernah berpikir seperti yang kau pikirkan itu. Aku benar-benar tidak tahu kalau perasaan orang yang telah bersamaku akan seperti itu. Karena saat kami akan berpisah, yang terlihat di hadapanku mereka sangat bahagia saat aku memberikannya uang. Jawab Dimas jujur kali ini. Dimas berbicara sungguh pelan, bahkan suaranya hampir hilang terbawa angin. Memangnya apa yang ingin kau lihat? Wanita itu mengambil uang darimu sambil menangis. Apa menurutmu wanita itu tidak punya harga diri untuk melindungi rasa malu yang dimilikinya? Apa kau pikir setelah mereka bersamamu dalam waktu satu malam, atau beberapa malam, mereka bisa dengan mudah melupakanmu setelah kau membayarkan uang yang banyak untuk mereka? Nada kemudian menatap ke arah Dimas setelah sebelumnya Nada bicara dengan memandang ke arah lautan. Kenapa kalian para lelaki yang memiliki banyak uang hanya berpikir bahwa uang yang bisa memberikan kebahagiaan pada setiap wanita, tanpa memperdulikan rasa sakit yang dimiliki oleh wanita itu? Apa wanita benar-benar tidak ada harganya di mata kalian? Apa wanita itu hanya untuk pemuas nafsu kalian? Tanya Nada sambil menatap sinis ke arah Dimas. Selamat malam Nyonya Muda. Saat ini sudah lewat dari tengah malam, dan Anda harus pulang sekarang juga. Belum sempat Dimas menjawab pertanyaan Nada, Aju dan Radit sudah datang untuk menjemput Nada.